Halo guys, balik lagi dengan gua Asbram. Kali ini gua mau servis sepeda di salah satu toko yang ada di dekat rumah gua. Ini namanya serbaspeda.com. Jadi serba sepeda ini dia apa ya? All in one gitulah. Jadi toko sepeda, tempat servis, juga ada kafenya ya. Nah, serba sepeda ini yang di Rawamangun ini termasuknya baru banget. Gua kesini baru 2 kali sih. Ini yang kedua kali. Kemudian di serba sepeda ini juga dia seperti Rodaling gitu ya. Jadi dia retailer resmi dari pabrikan-pabrikan sepeda, contohnya Polygon, United dan sebagainya. Mereka juga punya garansi toko seumur hidup deh kayaknya, apa gimana lah, nggak ngerti juga. Nah, dari depan itu kita lihat ya, ada macam-macam promo, mungkin menggunakan debit card dan atau credit card, atau juga dari promo tokonya sendiri. Nah, pas pertama kali kita masuk itu ada seli-seli gitu ya dipajang. Nah, di serba sepeda ini sebenarnya macam-macam sih. Dia nggak terkhusus untuk road bike ataupun satu jenis sepeda tertentu lah. Nah, ini pas kita masuk tuh langsung diliatin ya. Ada MTB kece, juga ada seli-seli banyak di sini. Jadi di sini tuh overall sih 3 yang banyak ya. MTB, road bike sama seli-selian tuh banyak. Kalau mini velo sama sepeda-sepeda yang city bike yang kayak ada keranjangnya gitu ada, cuma sedikit aja. Nah, kita dari depan masuk, kita ke sebelah kiri dulu. Kita lihat parts-parts dari Shimano di sini lumayan banyak ya. Dari mulai drifter, sprocket, crank, RD, FD, ya pokoknya spare part untuk sepeda-sepeda teman-teman lah. Ataupun teman-teman yang baru mau nge-build atau mau bikin sepeda. Nah, di sini banyak banget parts-partsnya. Juga ada seat post ya, terus kemudian frame. Ya macam-macam lah, ini dari MTB sampai part-part road bike ini sedikit-sedikit ada lah. Ini bar tape dari Fabric, 3T, terus kemudian stem, drop bar, macam-macam lah, dari yang harganya cukup terjangkau sampai yang harganya lumayan mahal. Ini wheelset juga ada. Ini dari karbon, keren sih. Dia looksnya itu kalau teman-teman yang suka kelihatan banget raw karbonnya. Nah, ini di sini ada beberapa pilihannya lah. Ini ban Sally apa mini velo ya? Gak ngerti apa beda sih guys. Gue gak ngerti guys, mini velo sama Sally itu apakah bannya sama atau enggak ukurannya. Ini juga ada GP 5000. Sebenarnya nggak banyak sih pilihan untuk, mungkin karena dia mau mengakomodir semuanya. Akhirnya part-part sepeda terkhususnya seperti misalkan kita anak road bike nggak sebanyak itu, tapi ya untuk keseluruhannya cukup lengkap lah. MTB-nya dapat, Sally-nya dapat. Nah, ini kita di sebelahnya ada rak, dia menjual berbagai macam bidon ya. Dari yang dari yang bidon biasa sampai yang ada thermalnya ya, yang bisa ngejaga suhu. Ini juga ada bottle catch. Terus kemudian di bagian bawahnya ini ya inilah tas-tas sepeda yang bisa dipakai untuk mungkin di top tube juga, atau mungkin di saddlebag ya. Ini toolkit, kunci L tuh macam-macam. Banyak banget sih di sini, lengkap sampai gembok sepeda pun ada. Ini jersey, vest ya, segala macam. Sampai celana padding untuk MTB juga ada. Ini Avelio ini kayaknya brand dari Jawa deh, dari Jawa Tengah kalau nggak salah. Nggak tahu juga sih, tapi kayaknya dia sponsornya dari salah satu professional cycling ini ya, tim ya di Indonesia. Nah, ini helm pilihan tuh. Cyclocom yang masih ecek-ecek juga masih ada di sini, yang untuk entry levelnya. Nah, ini lucu nih. Ini apa sih nyebutnya guys kalau orang-orang tuh? City bike gak sih? Polygon Claire 3,4 juta. Ini warnanya lucu sih. Ada keranjangnya depan, terus kemudian belakangnya ada dudukan buat ya kita bisa naruh macam-macam lah itu ya. Sebelahnya itu tapi kalau yang merah nggak ada giginya. Kalau yang si Claire itu ada giginya. Yang merah tuh namanya Lovina kalau nggak salah. Nah, ini sepertinya sih seperti ini ya, sepeda touring gitu ya, United Gianicolo 700C. Pakai velgnya velg 700C. Tuh kayaknya bisa tuh jadi pengganti Federal zaman sekarang. Nah, ini dia nih, sepeda viral Genius Kappa.
Ini sepeda gravelnya milik Genio yang orang-orang sampai bingung, kok harga segitu bisa ya jadi sepeda. Nah, kan sempat ada tuh postingan di grup yang ngebahas Genio Sukapak. Orang bertanya kok bisa ya, bisa harga segitu dapat sepeda gravel seperti ini gitu. Setelah gue ada pilihannya dua deh, warnanya kuning sama warna hijau. Nah ini banyak banget sepedanya. Ini ada 100 S3 digantung. Harganya sih sama ya, harga retail juga 8 juta. Sama kok, sama roda ini juga sama jualnya. Garansi servis seumur hidup. Nah, tuh ada ya tulisannya. Jadi di tempat di toko ini tuh sebelahnya tuh ada bengkelnya juga. Nanti gue tunjukin videonya ya. Nah ini ada United Gavril. Sempat ramai juga ini di peritupan, gue lihat sering muncul di rekomendasi, tiba-tiba nongol gitu. Tapi gue juga belum pernah nonton sih videonya. Cuman ternyata ini ngelihat langsung, oh gini tuh sepedanya. Ini sepertinya sepeda gravel ya. Sepeda gravel ya, jelas udah kelihatan itu dari bannya. Dari forknya juga masih lebar banget. Sadelnya lumayan. Ini cam apa ya? Cam itu salah satu tipe road bike dari Element. Tolong koreksi ya kalau gue salah, tapi setahu gue cam itu dari Element. Kemudian ini ada Shadow. Nah ini sepeda yang sebenarnya pengen gue bahas nih. Maksudnya apa? Karena sepanjang gue lihat di apa ya di komunitas lah gitu ya, ini gue lihat kok jarang muncul gitu nih sepeda. Tapi ternyata keren juga gitu gue ngeliatnya. Dari segi warna menurut gue ini bagus banget warnanya. Kalau ngeliat langsung warna birunya tuh keren gitu. Nah ini sepeda itu dia jatuhnya framenya itu frame aero ya, tuh ya ada stikernya Aero Road. Ini ukurannya 47. Tapi kalau gue lihat sih kayaknya ini ukurannya cukup gede ya. Jadi jangan salah, kalian mesti lihat dulu deh rekomendasi dari websitenya. Jadi si Shadow ini dia semi hidrolik ya. Framenya ini yang spesial, tapi dengan harga 13 juta kalau nggak salah. Dia ini framenya berbahan karbon. Gokil ya. Ini mungkin bisa jadi frame apa ya, sepeda dengan frame karbon termurah saat ini. Bisa jadi, gue nggak tahu juga soalnya. Ini kan gue ya yang gue tahu aja ya gitu. Tuh ya, dari depannya juga di batas top loopnya tuh ada semacam kayak apa bahasanya itu ya. Ya kesannya tambah aero lah. Gitu. Kata masnya sih ini sepeda beratnya masih sekitar 9 kilo ya, mungkin karena part lainnya nggak karbon ya, hanya mungkin fork sama frame-nya aja gitu. Ya cuman kalau basicnya udah karbon sih kita tinggal ganti-ganti partnya aja ya. Ini semi hidrolik. Jadi si kalipernya itu yang nyimpen apa namanya minyaknya itu di kaliper gitu. Nah ini space-nya juga masih luas banget di bagian forknya. Terus gua cek kan, ini ban berapa sih emang? Ternyata bannya ban 28. Dugaan gua sih ini mungkin bisa sampai ban 30 lah maksimal kayaknya. Takutnya ini bannya 28 yang memang 28-nya itu kecil gitu. Beda sama kayak di 100 gua gitu loh. Jadi sama-sama ban 28 tapi ukurannya beda. Tadi ada 102, juga di sini ada Pacific Premium 5.5 ya. Oke, ini ya khasnya Pacific dia pakai side ya. Stem, wheel set gitu ya. Kemudian ada Pacific juga sebelahnya, ini Pacific apa nggak tahu. Ini Cam Spencer ya. Ini udah karbon juga. Dia drop barnya semi aero gitu ya. Jadi kayak aero bar tapi ya nggak aero banget sih kelihatannya. Ada juga Twitter yang gravelnya nih. Ini lumayan kece juga sih. Namanya Twitter Apex. Mungkin karena dia pakai SRAM kali ya. SRAM Apex. SRAM Apex ini kayaknya setara dengan Tiagra ya. 9 speed. 10 speed maksudnya. Nah, ini ada Twitter ini juga Thunder. Twitter ini buat teman-teman yang suka apa namanya? Sepeda karbon dengan budget kompetitif lah gitu ya. Ini cocok nih karena dia banyak banget pilihannya, terus dia udah clean look gitu ya. Kalau Polygon kan baru-baru ini aja clean look di bagian headsetnya. Nah kalau Twitter ini udah dari tahun sebelumnya udah emang begitu gitu. Innova Pro ini sepertinya ban dari China ya, tapi dia mulai banyak digunakan saat ini karena dia katanya enteng juga, mantep ya dirasa tuh.
Nah ini ada mini velo, sayangnya digantung sih, jadi agak nggak enak ya kalau di video tuh, nggak enak gambarnya. Dominate Rapid, ternyata mini velo ini asik juga ya kelihatannya ya. Karena kenapa? Karena nggak terlalu besar, terus bannya juga nggak terlalu besar, gimana ya, kayak enak aja gitu. Kesannya masih sporty tapi menarik lah intinya mini velo ini. Tapi entah kenapa pas di sini gue coba-coba MTB, ternyata aduh tangan juga ya megang-megang flat bar gitu, enak. Nah terpisah dari tokonya, di sebelah kanannya kita bisa lihat ini namanya service area. Jadi tempat kita tuh kalau misalkan mau servis sepeda tuh di sini gitu. Jadi nggak harus beli sepeda di sini, tapi kita juga bisa beli jasa yang disediakan oleh Serba Sepeda. Nah ini ada tempat nunggunya buat teman-teman nunggu sepedanya, ataupun misalkan teman-teman nganterin keluarganya beli sepeda di sini. Itu ada toko minuman sama makanannya juga lah, cemil-cemilan gitu ya. Ya kurang lebih gitulah, bisa nyuci sepeda juga di sini gitu. Teman-teman bisa cari aja toko Serba Sepeda di dekat rumah teman-teman sendiri gitu ya. Udah sih segitu aja informasi yang bisa gue sampaikan, semoga bermanfaat. Stay healthy, stay safety. Bye.